أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian Tafsirul Munir karangan dari Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Kita masih lagi membahas tentang suratul Baqarah dan kali ini kita akan membahas ayat 67 dari suratul Baqarah. Sebelum kita masuk dalam penafsiran, maka insyaallah kita akan menerjemahkan beberapa ayat dari kajian kita pada kali ini, mulai dari ayat 67 sampai ayat 73 insyaallah, yang menjelaskan tentang peristiwa penyembelihan sapi atau lembu yang menjadi latar belakang penamaan suratul Baqarah sebagai suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW dan juga kepada orang-orang yang beriman dengan tujuan untuk mengambil iktibar dan hikmah dari peristiwa ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina atau lembu betina. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW tentang peristiwa yang telah terjadi pada nenek moyang mereka terkait dengan penyembelihan atau pemotongan seekor sapi betina yang menjadi syarat pengungkapan suatu kasus pembunuhan yang terjadi di zaman itu, dan insyaallah dalam beberapa ayat ke depan akan dijelaskan peristiwa tersebut. Mereka berkata, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Apakah engkau bertujuan untuk mengolok-olok kami? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang mempermainkan dan mengolok-olok orang lain. Lalu mereka menjawab, kalau begitu, kalau demikian, ya udah, ya, mohonlah, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Ya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara keduanya. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayatnya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Kemudian ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mereka kembali berkata,
Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan, menerangkan, menjabarkan kepada kami apakah warnanya. Allahu Akbar. Lalu Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi betina yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian sembelih tersebut adalah sapi betina yang kuning. Yang dimaksud di sini kuning keemas-emasan. Yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya, orang-orang yang melihatnya, menyebabkan orang yang memandang dan melihatnya senang dan gembira. Maksudnya warna sapi yang kuning keemas-emasan seolah-olah apabila dipandang dari jauh bagaikan emas yang sedang bersinar, yang memancarkan cahaya yang menyebabkan orang yang melihatnya takjub, terpana dan juga terkesima. Selanjutnya ayat ke-70, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka kembali berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar, tasyabaha 'alaina. Masih rancau, masih samar. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh dan mendapatkan sapi itu. Kembali lagi mereka bertanya kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Inilah salah satu keburukan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ketika mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka mereka lebih banyak bertanya dibandingkan menuruti atau mengikuti apa yang menjadi perintah itu. Jadi jangan terlalu banyak bertanya. Lakukan aja apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu terlalu banyak bertanya. Yang penting telah jelas, maka lakukanlah. Mereka ini sebenarnya sudah jelas, akan tapi mereka beralasan berharap agar sapi yang dimaksud di situ adalah sapi yang meringankan mereka. Atau mereka berharap agar diganti dengan sesuatu yang meringankan, yang lebih ringan dibandingkan itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka banyak bertanya, maka Allah Subhanahu wa taala semakin memperberat syarat terungkapnya peristiwa tersebut, peristiwa pembunuhan tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalurun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah sawah dan juga tidak pula digunakan untuk mengairi tanaman. Zaman dahulu, sapi atau lembu itu mempunyai tugas berganda. Terkadang dijadikan sebagai alat untuk membajak sawah. Demikian juga untuk mengangkat beban, mengangkat barang. Demikian juga terkadang digunakan untuk alat untuk mengalirkan air ke sawah, demikian juga ke ladang-ladang. Tidak cacat dan tidak berbelang, tidak ada belang-belangnya. Maksudnya mulus, polos begitu. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelih lembu tersebut dan hampir-hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah yang telah diperintahkan kepada mereka. Selanjutnya ayat (72). Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Adapun ayat 73, faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ingatlah ketika kamu semua membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang siapa yang menjadi pembunuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menyingkapkan atau membongkar apa yang selama ini kamu sembunyikan. Yang membunuhnya adalah golongan Bani Israel.
Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi tersebut, sapi yang telah disembelih tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya. Dalam beberapa ayat ini kisah pembunuhan itu disebut di akhir, ya, setelah menyebut cara atau upaya yang harus dilakukan untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Oke, kita baca dari Tafsir Al-Munir tentang penafsiran beberapa ayat yang telah kita baca tadi. Bagi para sahabat yang ingin menyimak langsung dari kitab Arabnya, silahkan buka pada juz yang pertama, halaman 205. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Al-munasabah. Kali ini sebelum kita masuk dalam pembahasan sababul qissah, demikian juga at-tafsir wal bayan wa fiqhul ahkam, fiqhul hayai awil ahkam, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang al-munasabah atau korelasi antara beberapa ayat yang telah diterjemahkan tadi dengan ayat-ayat sebelumnya. Qala radhiyallahu ta'ala an tartabitu hadhihi al-ayatu bima qablaha allati dhukira fiha ba'du jara'imil yahud من نقض الميثاق والاعتداء في السبت والتمرد في تطبيق التوراة فهي استمرار في تعداد مساويهم وهي مخالفتهم الأنبياء ومعاندتهم ومعاندة الرسل عليهم السلام والتلكؤ في امتثال أوامر الله تعالى. Kaitan antara beberapa ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwa pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa dari kejahatan dan keburukan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Contohnya adalah mengingkari janji. Demikian juga melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Mereka diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi mereka bekerja menangkap ikan. Ya. Demikian juga sikap sombong dan takabur mereka serta ingkar mereka terhadap ajaran-ajaran yang termaktub dalam Taurat. Oleh karena itu, beberapa ayat ini merupakan penerus atau kelangsungan, ya, atau sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang keburukan-keburukan dan kebusukan yang ada dalam jiwa mereka, demikian juga yang ada dalam sikap dan tingkah laku mereka, yaitu menentang para rasul dan berlengah-lengah atau mengundur-ngundur atau berusaha untuk menghindar-hindar, ya, agar tidak mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah munasabah atau korelasi antara beberapa ayat yang telah kita bacakan dan terjemahkan tadi dengan ayat-ayat sebelumnya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sababul qissah. Nah, sebab terjadinya peristiwa ini, penyembelihan seekor sapi. Sababul qissah, rawa Ibnu Abi Hatim an Ubaidah As-Salmani qala kana rajulun min bani Israil aqiman la yuladu lahu wa kana lahu malun kathirun wa kana ibnu akhihi warithahu faqatalahu thumma ihtamalahu laylan fawada'ahu ala babi rajulin minhum thumma asbaha yadda'ihi alayhim hatta tasallahu wa rakiba ba'duhum ala ba'd. فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم فأتوا موسى عليه السلام فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة
walakinnahum shaddadu fashaddada alaihim hatta intahau ila al-baqarati allati umiru bidhabhiha fawajaduha ala 'inda rajulin laysa lahu baqaratun ghairuha faqala wallahi la anqusuha min mala'i jildiha dhahaban فأخذوها بملأ جلدها ذهبا فذبحوها فضربوا ببعضها فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعد وفي رواية فأخذوا الغلام فقتلوه. Kita akan membaca tentang sababul qissah atau sebab terjadinya kisah penyembelihan sapi dalam suratul Baqarah ini. Telah diriwayatkan dari Abi Hatim dari Ubaidillah As-Salmani radhiyallahu taala anhu wa anil jami', beliau berkata, terdapat seorang laki-laki dari golongan Bani Israel yang tidak memiliki anak alias mandul. Jadi kisah ini berawal dari seseorang yang kaya raya akan tetapi tidak mempunyai anak alias mandul. Tidak mempunyai anak akan tetapi dia memiliki harta yang melimpah ruah. Dia mempunyai keponakan. Kalau istilah dalam bahasa Melayu itu anak saudara lelaki, anak saudara istilahnya. Ya, keponakan itu artinya anak saudara. Yang bakal mewarisi harta tersebut dalam syariat Nabi Musa seperti itu, ya, dalam hukum waris mereka. Laki-laki tersebut telah dibunuh oleh keponakannya sendiri. Ya, coba kita lihat. Ya. Sudah nyata bahwa ketika pamannya meninggal dunia, harta waris itu akan diberikan kepada ketika pamannya meninggal dunia. Telah menjadi ketetapan dalam syariat Nabi Musa bahwa harta itu akan beralih ke keponakannya. Akan tetapi keponakannya ini enggak sabaran. Lalu dia membunuh pamannya. Ia membawa keluar mayat pamannya tersebut pada waktu malam, di malam gelap gulita, dan meletakkan mayat tersebut di depan pintu seorang laki-laki yang lain dari golongan mereka. Ya, dia berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membuat fitnah. Mayat itu dibawa keluar di malam yang gelap gulita, lalu diletakkan di depan pintu rumah seseorang. Inilah kelicikan orang, orang Yahudi. Kalau istilah kita dalam bahasa Indonesia itu sembunyi tangan, apa dia istilahnya ya? Melempar batu, sembunyi tangan. Setelah melempar batu, dia sembunyikan tangan. Berusaha untuk menghilangkan jejak dan mengkambing hitamkan orang lain. Tujuannya agar dia tidak menjadi tertuduh. Kemudian keponakan tersebut menuduh bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang mempunyai pintu rumah tempat mayit itu ditemukan. Ya. Hingga mereka mengangkat senjata dan berperang antara satu dengan lain. Ya. Keluarga dari keponakan si mayit yang terbunuh tadi itu menuduh bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan adalah seorang yang mempunyai rumah di mana mayit itu ditemukan di pintu rumahnya, dan keluarga dari orang yang mempunyai rumah yang difitnah itu pun mengangkat senjata sebagai pembelaan, karena memang tidak ada bukti bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang mempunyai rumah tempat mayat itu diletakkan. Jadi terjadilah peperangan antara dua keluarga pada saat itu. Ya, yang pertama bersekukuh dalam menuduh, dan yang kedua bersekukuh dalam membela diri, karena memang tidak ada bukti yang bisa dijadikan sebagai alasan bahwa keluarga yang mempunyai rumah itulah yang menjadi pembunuh dari seorang tua tadi. Lalu orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama di antara mereka, maksudnya tokoh masyarakatnya, kira-kira tokoh masyarakat yang bijak di antara mereka lah.
berkata, kenapa kalian saling bunuh-membunuh? Ya, ngapain saling bunuh-membunuh? Kan nggak ada, ya, tidak ada gunanya. Ya, sedangkan di zaman sekarang ini masih ada seorang Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kalian. Ya, mereka langsung datang menemui Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan tentang peristiwa tersebut. Kemudian baginda Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim, ya, berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian agar menyembelih, ya, seekor sapi atau seekor lembu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memberikan solusi pengungkapan tentang kasus pembunuhan tersebut dengan cara memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu Nabi Musa berkata, seandainya mereka tidak membuat banyak pertanyaan dan tidak komplain terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka, maka pasti dan telah menjadi ketentuan dengan seekor sapi betina apapun, walaupun jenisnya apapun, yang penting sapi betina, sebenarnya sudah mencukupi. Akan tetapi mereka mempersulit keadaan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyusahkan mereka. Oleh karena itu, dalam Islam kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengambil sikap yang paling ringan, untuk mengambil keputusan yang paling meringankan. Jangan kita coba-coba untuk mengambil keputusan yang resikonya lebih besar, ya, dengan tujuan atau dengan anggapan bahwa diri kita mampu, diri kita hebat, diri kita mulia, sehingga lebih pantas untuk, lebih layak atau pantas untuk mengambil sesuatu yang resikonya lebih besar. Karena baginda Rasulullah SAW telah bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Ya. Basyiru wa la tunaffiru. Ya. Kita harus mengambil kebijakan atau keputusan yang resikonya lebih ringan dibandingkan yang lain. Ya. Adapun orang-orang Yahudi ini malah menyusahkan diri mereka sendiri, mempersulit diri, berusaha untuk tidak puas hati lah istilah dalam bahasa Melayu dengan apa yang menjadi ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun semakin mempersulit mereka. Walaupun pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkehendaki kesukaran dan beban pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki atas kalian perkara-perkara yang ringan, yang resikonya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkehendaki kesukaran atas kalian. Ya. Demikian juga di ayat-ayat yang lain. Tapi itulah mereka yang senantiasa, ya, sombong dan angkuh terhadap kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Dalam ayat yang lain, ma ja'alallahu atau ma ja'alal dalam Al-Qur'an, fid dini min haraj. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkeinginan untuk di dalam perkara agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkeinginan dan tidak berkehendak atas kesukaran dalam perkara-perkara agama. Pada akhirnya mereka menemui seekor sapi atau lembu yang memenuhi ciri-ciri perintah penyembelihan yang telah diungkapkan tersebut. Ia dimiliki oleh seorang laki-laki yang hanya memiliki satu ekor lembu saja atau satu ekor sapi saja. Jadi sapi yang cukup syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya mereka sepakati dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Ternyata sapi betina itu dimiliki oleh seorang anak yang tidak memiliki sapi lain selain sapi itu. Yang artinya sapi itu sangat disayangi.
menjadi tumpuan harapan mereka untuk bisa melanjutkan kehidupan. Karena dari sapi itulah susunya bisa diperah, demikian juga bisa disewakan untuk membajak sawah misalnya, atau bisa disewakan untuk mengangkat barang atau untuk mengairi dan membajak sawah, seperti itulah. Jadi sapi itu ya istilahnya kalau kita sekarang itu seperti bis lah, bus lah, ya, yang manfaatnya bisa diambil. Lalu pemilik sapi tersebut berkata, demi Allah, aku tidak akan mengurangi harga dari sapi yang aku miliki ini. Ya, dan harganya ya, sejumlah emas sesuai dengan berat kulitnya. Ya, memenuhi kulitnya, maksudnya menyeluruh dan kulitnya. Ya. Saya pernah membaca dalam penafsiran yang lain bahwa seorang anak yang mempunyai sapi betina ini mensyaratkan pembelian atau menghargakan sapi tersebut dengan seharga berat sapi betina tersebut. Ya, ada beberapa riwayat yang ya berbeda, wallahu a'lam. Lalu mereka membeli dengan bayaran mengambil emas sepenuh kulitnya dan menyembelih sapi tersebut. Kemudian mereka memukul mayat tersebut dengan menggunakan sebagian anggota tubuh dari sapi tersebut. Lalu tiba-tiba mayat itu bangun dan hidup kembali dan bangun. Ya. Mereka bertanya kepada mayat tersebut, ya, siapakah yang membunuhmu? Maka mayat itu bertanya, orang itu adalah anak saudaranya, maksudnya keponakannya sendiri. Kemudian ia dijatuhi, kemudian dia kembali jatuh, ya, dan kembali mati. Hanya sebentar saja, mengeluarkan beberapa kalimat, setelah itu mati. Kalau seandainya peristiwa ini ada terjadi di zaman kita, nggak tahu. Ya, menjadi berita yang paling heboh mungkin. Ya, menjadi berita yang paling viral, yang paling heboh lah, yang paling hot. Ya. Sebagai hukuman, harta tersebut tidak diwariskan kepada anak atau keponakan yang telah membunuhnya. Sedikit pun tidak diberikan kepadanya. Karena telah menjadi penyebab kematian dari pamannya yang akan mewarisi harta benda tersebut kepadanya. Ya. Dan ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa anak tersebut lalu diringkus, ditangkap dan dibunuh. Berarti syariat kisos yang ada dalam Islam itu juga menjadi bagian dari syariat Nabi Musa. Ya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa seorang pembunuh, yaitu qatlul amdi atau membunuh atau pembunuhan secara berencana, berhak untuk dibunuh sebagai balasan, ya, kisos dari apa yang dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Itu ayat yang menceritakan dan menjelaskan tentang hukum kisos dalam Islam yang berada pada suratul Baqarah juz yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk dalam penafsiran beberapa ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi, serta telah kita bahas tentang latar belakang atau kronologi. Demikian juga telah kita bahas tentang korelasi antara beberapa ayat yang telah kita baca dengan ayat-ayat sebelum ini. At-tafsir wal bayan. Qala radhiyallahu ta'ala an wadhkuru ayyuhal yahudu waqta qawli Musa liqaumihi aslafikum inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan kanat falam yamtathilu wa shaddadu fashaddada Allahu alaihim wa qalu atahza'u bina ya Musa nas'aluka an amril qatli fata'muruna bidhabhi baqara qala altaji'u ila Allahi minal haz'i was-sikhriyati bin nasi fi mawdi'il jid
Yaitu huwa fi maqami tablighi ahkamillahi dalilus safahi wal jahl. Falamma ra'awhu jaddan sa'aluhu an sifatiha al-mumayyizati laha. Wa aksiru minal as'ilati fasa'aluhu an sinniha. Faqala lahum innaha laysat saghiratan wala kabiratan bal wasatun bainal amrayni. Famtasilul amr wala tushaddidu fayushaddidullahu alaikum. Kita masuk pada ulasan tentang penafsiran beberapa ayat yang telah kita terjemahkan tadi. Ingatlah wahai kaum Yahudi sewaktu Musa berkata dan memberikan nasihat kepada kaumnya, yaitu nenek moyang kalian yang terdahulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu menyembelih seekor lembu betina dengan terserah kalian lah, yang penting seekor lembu betina. Tanpa batasan-batasan tertentu. Namun mereka tidak mematuhinya. Bahkan mereka mempersulit keadaan dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Kalau seandainya mereka langsung menyembelih, ketemu sapi betina, walaupun baru lahir langsung disembelih, sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi itulah kebiasaan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu tipe bangsa yang cerewet. Banyak tanya, banyak protes, banyak komplain, tapi setelah diberikan solusi mereka tidak melakukannya. Ya, kurang amal lah. Terlalu banyak bertanya. Dan seseorang yang terlalu banyak bertanya tentang syariat yang telah jelas dan kurang amal, itu berarti bahwa dia tergolong sebagai orang-orang yang telah mewarisi sifat-sifat buruk dari orang-orang Yahudi, yaitu terlalu banyak bertanya dan sedikit beramal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyusahkan urusan mereka. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami wahai Musa? Kami bertanya kepadamu tentang peristiwa pembunuhan, akan tetapi kamu malah menjawab kepada kami dengan memerintahkan agar kami menyembelih seekor sapi atau lembu." Kan lucu, tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Mereka bertanya tentang siapa yang menjadi pembunuh dari mayat yang ditemukan tadi, malah dijawab oleh Nabi Musa dengan jawaban, ya silahkan sembelih aja seekor sapi betina. Ya. Inilah yang menyebabkan mereka membangkang, karena tidak ada korelasi atau hubungan antara pertanyaan dengan jawaban. Mereka lupa, atau mungkin sengaja lupa, bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Ya, tidak berdusta. Karena seorang nabi tidaklah melakukan atau mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu-wahyu ilahi yang telah diwahyukan kepada mereka. Ya, ini sebagai tanda bahwa sebenarnya mereka tidak terlalu percaya kepada Nabi Musa. Ya. Kalau seandainya mereka percaya kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya sebagai seorang nabi dan rasul, ya, sejak awal, ya, mereka pasti akan datang menjumpai Nabi Musa untuk menanyakan tentang sebab dan siapa yang menjadi pembunuh dari laki-laki tadi, tanpa menunggu nasihat dari pemuka agama mereka. Tetapi apa yang terjadi menunjukkan bahwa memang sebenarnya orang-orang Yahudi itu tidak terlalu percaya dan tidak terlalu meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Musa. Dan itu sangat terlihat pada peristiwa ini ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Demikian juga di zaman baginda Rasulullah SAW ada beberapa kasus yang mana baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan sesuatu yang secara lahiriah tidak mempunyai hubungan dengan apa yang sedang terjadi. Akan tetapi ternyata para sahabat mematuhi baginda Rasulullah SAW tanpa banyak bertanya, dan apa yang menjadi solusi yang diharapkan pada saat itu mereka dapatkan karena kepatuhan mereka kepada perintah dan tunjuk ajar dari baginda Rasulullah SAW. Demikian juga ketika kita disuruh oleh
guru kita, disuruh oleh orang yang mentarbiyah kita, membimbing kita, memberikan irsyad kepada kita untuk melakukan sesuatu, walaupun secara akal itu tidak layak dan tidak masuk akal, tidak logik lah dalam bahasa Melayu, tak logik, maka sebagai seorang murid, sebagai seorang yang dididik, kita diwajibkan untuk menunaikan perintah itu dengan syarat perintah itu tidak bertentangan dan tidak bercanggah dengan nilai-nilai syariat. Apapun perintah itu. Kalau semisal tiba aja guru kita minta kita, perintah kita untuk semisal melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan akal kita, akan tetapi perintah itu tidak bercanggah atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka sebagai seorang murid, dia berkewajiban untuk menunaikan perintah gurunya tersebut. Ya. Yang penting tidak bercanggahan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Adapun apabila seorang guru memerintahkan seorang muridnya untuk melakukan suatu tugas yang bertentangan dengan syariat, sekecil apapun tugas itu, maka hukumnya haram untuk menunaikannya. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita diharamkan untuk taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang yang memerintahkan kita itu adalah ibu atau ayah kita ataupun mungkin guru yang mendidik kita. Tapi mustahil seorang guru atau ayah dan ibu menyuruh anaknya atau anak didiknya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan juga bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dan keluhuran budi, kecuali apabila orang tua tersebut ada kelainan jiwa mungkin atau ketidakfahaman tentang agama. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan menghina dan mempermainkan manusia dengan perkataan-perkataan dalam masalah-masalah yang serius. Seolah-olah Nabi Musa memberikan penegasan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi Bani Israel, saya tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah dibenarkan atau tidak pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersenda gurau, untuk bermain-main dalam masalah-masalah yang serius. Masalah-masalah yang sungguh. Ia melambangkan kebodohan dan kejahilan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan. Kalau seandainya Nabi Musa mengolok-olok atau bergurau dalam masalah yang serius ini, itu menunjukkan bahwa Nabi Musa tergolong sebagai orang yang tidak tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari misi pengutusan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Akan tetapi Nabi Musa telah memberikan penegasan bahwa beliau tidak bermain-main dan beliau bersungguh-sungguh dalam memberikan solusi sesuai dengan apa yang telah difirmankan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu ketika mereka melihat Nabi Musa bersungguh-sungguh, maksudnya mereka melihat bahwa Nabi Musa ini serius dalam memberikan solusi dengan memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina tadi, mereka bertanya tentang ciri-ciri yang ditetapkan dan bukan hanya itu saja, akan tetapi menambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang pertama mereka bertanya tentang umurnya. Nabi Musa menjawab kepada mereka bahwa umur sapi tersebut tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena mereka bertanya tentang umur, maka dijawab oleh Nabi Musa melalui firman Allah Subhanahu wa taala bahwa umurnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kalau seandainya mereka tidak bertanya tentang umurnya, maka sapi dengan seumuran apapun juga yang mereka sembelih sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang mencukupi syarat penyembelihan sapi tersebut. Akan tetapi terlalu banyak bertanya, itulah yang menyebabkan beban syariat dan perintah itu semakin berat bagi mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah mereka
mempertengkarkan tentang muda dan tuanya. Patuhilah perintah ini, janganlah kamu mempersulit dan menyusahkan keadaan. Karena apabila kalian mempersusah dan menyusahkan keadaan, mempersulit keadaan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mempersulit keadaan kalian. Jadi Nabi Musa memberikan nasihat, wahai umatku, ya lakukan aja apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak memberikan sanggahan kepada ketetapan Allah tersebut. Karena apabila kalian terlalu banyak memberikan sanggahan, demikian juga terlalu banyak bertanya, apatah lagi terlalu banyak protes, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mempersulit kalian untuk mengungkap tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Selanjutnya, para sahabat bisa membuka halaman 207 dari kitab At-Tafsirul Munir. Walakinnahum ta'annatu fasa'aluhu an launiha faqala innaha safra'u shadidatus safri, ya, shadidatus safrati, ya, tasurun nadhira ilaiha falam yaktafu bidzalika bal talabu bi awsafin mutamayyizatin mumayyizatin ukhra. Wa qalu mu'tadzirina innal baqarah, ya, katsirun mutashabihun alaina wa inna insyaallahu lamuhtaduna ilal matlubi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala law lam yastasnau, ya, wa yaqulu insyaallah lama tabayyanat lahum akhiral abad. Allahu akbar. Akan tetapi mereka terus keras kepala. Keras kepala mereka semakin kelihatan. Ya. Lalu mereka bertanya tentang warnanya. Tadi tentang umur. Selanjutnya bertanya tentang warnanya. Lalu Nabi Musa menjawab bahwa sapi itu adalah sapi yang berwarna kuning tua. Kuning tua, ya. Ya. Yang menyebabkan setiap orang yang melihatnya itu merasa gembira dan terkesima, seperti itulah terjemahannya. Akan tetapi mereka tidak puas hati, tidak merasa puas dengan jawaban dari Nabi Musa tersebut. Bahkan mereka, atau malah mereka meminta agar ditentukan sifat-sifat yang lain, mempersulit diri lah. Ya. Mereka mengemukakan atau memberitahu alasan mengapa mereka meminta agar Nabi Musa menyebutkan sifat-sifat yang lain. Ya, kata mereka, ya, sapi itu terlalu banyak. Namanya sapi ya terlalu banyak, kan. Sapi yang sejenis itu banyak. Ya. Jadi kami tidak mampu membedakan sapi mana yang sesuai dan layak untuk disembelih sesuai dengan apa yang telah ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Ya, mereka merasa bingung lah seperti itu. Ya, itu alasan mereka saja sebenarnya. Sesungguhnya insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk untuk mencari sapi tersebut. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah memberikan komentar terhadap kisah ini. Ya, beliau bersabda, laulam yastasnau wa yaqulu insyaallah lama tabayyana lahum akhirul abad. Kalau seandainya mereka tidak mengecualikan dengan mengatakan insyaallah, ya, sudah tentu atau pastilah, ya, masalah ini akan terus menerus tidak, ya, selesai dan senantiasa kesamaran sampai waktu yang tidak ditentukan, ya, sampai hari kiamat lah maksudnya. Ya, untung mereka mengatakan insya Allah. Kalau seandainya mereka tidak mengatakan insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit dan menyusahkan mereka. Ya.
Qala inna Allaha yaqulu innaha baqaratun lam tuzallal bil amali fil hirasati was suqa wa hiya salimatun minal uyubi wala launa fiha ghairu safratin naqi'ati al-faqi'ati. Qalu innaka al-an ji'ta bi izharil haqiqatil wadihati fatalabuha falam yajiduha illa inda yatimin sagirin barin bi ummihi fasawamuhu fataghala hatta ishtarawha bimala'i jildiha zahaban wa ma kana imtithaluhum qaribal husul. Bal qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma law dhabahu ayya baqaratin aradu la ajza'atuhum walakin shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya sapi yang dimaksud yaitu sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak sawah atau tanah, dan bukan tergolong sapi yang sudah digunakan untuk mengairi sawah atau ladang. Maksudnya sapi yang belum pernah dipekerjakan. Dan sapi itu adalah sapi yang bersih, selamat, dan tidak mempunyai cacat sedikit pun, dan mempunyai warna kuning keemasan. Seperti itulah kira-kira terjemahannya. Mereka berkata, sekarang sungguhnya engkau wahai Nabi Musa telah menjelaskan, menerangkan hakikat sapi secara jelas. Ya. Mereka terus mencarinya, tetapi tidak menemui sapi tersebut kecuali berada di dalam kepemilikan seorang anak yatim yang masih kecil, yang sangat berbakti kepada ibu beliau. Beliau seorang anak yatim. Ayah beliau sudah meninggal dunia, dan umur beliau kalau tidak salah yang disebutkan ya, belasan tahun lah, seperti itu. Masih kecil. Ya. Lalu mereka membuat satu penawaran. Ayo gimana nih sapinya nih, dijual ya? Katanya nggak mau Dibujuk. Lalu anak itu datang berjumpa, ketemu dengan ibunya, meminta izin. Bagaimana ini Bu? Bermusyawarah dengan ibunya. Ya. Lalu pada akhirnya mereka bersepakat bahwa sapi itu, dan kesepakatan mereka ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan orang-orang Yahudi. Lalu mereka bersepakat bahwa sapi itu hanya dijual dengan harga seberat kulit sapi yang mereka miliki. Ya. Seharga emas seberat kulit sapi yang mereka miliki tersebut. Akhirnya mereka menyembelihnya dengan harga emas, ya, sesuai dengan berat kulit sapi tersebut. Itu satu riwayat. Adapun riwayat yang lain mengatakan bahwa emas yang menjadi syarat pembeliannya adalah seberat sapi tersebut. Kita bayangkan kalau seberat sapi ya. Tapi mungkin riwayat yang paling sahih adalah seberat kulit sapi, seperti itu, kulit lembu. Mereka tidak bersegera mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya mereka membelinya dengan harga emas yang sangat mahal. Ini disebabkan karena mereka tidak segera menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertanya dan banyak mencari-cari alasan, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyusahkan mereka. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, kalau seandainya mereka menyembelih sapi manapun ya tanpa banyak bertanya, ya, maka sebenarnya sudah tentu sapi itu telah cukup syarat, ya, dan sudah boleh dijadikan sebagai syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap peristiwa atau kasus pembunuhan seorang tua tadi. Akan tetapi mereka ya menyusahkan diri mereka sendiri, lalu Allah Subhanahu wa taala pun juga menyusahkan mereka. Selanjutnya masih pada halaman 207, wadhkuru ayyuhal yahudul mu'asiruna hina qataltum nafsan wa hadha min qabil at-ta'khiri lafdhan wa at-taqdimi ma'nan lit-tashwiq fi ma'rifati sababi dhabhil baqarah
Wa usnidal qatlu ila al-mu'asirina lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahum min sulalati as-sabiqina wa hum mu'tazuna bi nasabihim raduna bi fi'lihim. Kadzalika usnidal qatlu ila al-ummati wal qatil wahidun. Wa kadzalika usnidal qatlu ila al-ummati wal qatil wahidun. Wal qatil wahidun jumlah haliyah kalau dalam ilmu nahwu. Wa kadzalika usnidal qatlu ila al-ummah wal qatil wahidun. Wal qatil wahidun itu diistilahkan dalam ilmu nahwu jumlah haliyah. Li'anna al-ummata mutadaminatun wa hiya fi majmu'iha kasyakhsil wahidi fayu'khadhu al-majmu'u bi jarimatil wahid wa fihi tawbikhun wa taqri'un lil ghabirina wal hadirina wal jama'ati wal afrad. Wadhkur hadisatal qatli fi tarikhikum wa takhasumakum wa tadafu'akum fi sya'nihi fa kullu wahidin yadra'ul qatla an nafsihi wa yadda'il bara'ata wa yattahimu siwahu wallahu ankara fi'lahum wa kitmanahum. Wa antumul yawma taktumuna ma 'indakum min awsafin nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu mudhhirun la mahalata ma taktumunahu wa tasturunahu min amril qatl. Faqulna idribu al-qatila bi ba'di ajza'il baqaratil madbuha fadarabuhu fa ahyallahu fa ahyahu Allahu fa akhbara 'anil qatalah. Wa mithlu hadha al-ahya al-ajib. Yuhyillahu al-mauta yawmal qiyamati wa mithlu dhalika al-ahya al-ajibi yuhyillahu al-mauta yawmal qiyamati fayujaza kullu insanin bi'amali au fayujazi kulla, boleh cara membacanya boleh dua, boleh fayujaza kullu insanin bi'amalihi, boleh juga fayujazi kulla insanin bi'amalihi. وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدالة على صدق القرآن والنبي حيث يخبر بالمغيبات كي تعقلوا وتؤمنوا بالنبي والقرآن لعلكم تفقهون أسرار الشريعة وفائدة الخضوع لها وتمتنع أنفسكم من اتباع أهوائها وتطيعون الله فيما يأمركم به. Setelah menyebutkan kisah di atas, kita kembali kepada melanjutkan penafsiran ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penyebab sebenar dari kisah tersebut terjadi yaitu pembunuhan seseorang yang dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka. Maksudnya yang dilakukan oleh generasi mereka di masa lampau, yaitu umat Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang telah terjadi pada nenek moyang mereka di masa lampau. Dengan cara menyebutkan dan mendahulukan makna demi menimbulkan rasa keinginan yang mendalam untuk mengetahui sebab perintah penyembelihan tersebut. Jadi dalam beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak memulai cerita dengan pembunuhan, akan tetapi mulai cerita itu dengan hukuman yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembunuhan yang dilakukan. Jadi seperti inilah, ini salah satu uslub dalam dakwah. Kalau kita belajar ilmu dakwah, fiqh dakwah, atau kalau kita belajar fikih lah. Terkadang penyusunan atau metode penyusunan kitab
oleh para ulama, pertama dimulai dengan masalah. Dimulai dulu dengan masalah, setelah itu solusi. Ya. Dan terkadang dibalik, solusi dulu baru penyebutan masalah. Bisa dipahami ya? Ya. Seperti itu penyusunan kitab para ulama. Terkadang dimulai dengan masalah, pertanyaan-pertanyaan baru jawaban. Ya. Bahkan akan tetapi terkadang juga dimulai dengan jawaban baru pertanyaan. Adapun dalam beberapa ayat yang telah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang menjadi dampak dari kisah yang akan diceritakan. Ya. Kisah pembunuhan itu dicerita di akhir ya, cerita. Ya, dan apa yang dibahas di awal cerita itu adalah tentang apa yang terjadi setelah pembunuhan itu terjadi. Seperti itu. Itu salah satu uslub atau metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Manakala dinisbahkan pembunuhan itu kepada orang Yahudi sekarang karena mereka adalah keturunan orang Yahudi yang dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjuk dan menceritakan kisah ini kepada orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW dan menisbahkan pembunuhan itu kepada mereka walaupun sebenarnya bukan mereka pelakunya. Sebabnya karena apa? Ya, mereka ini merupakan keturunan-keturunan orang-orang Yahudi yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Ya, tujuannya untuk mengingatkan mereka dan juga untuk menyadarkan mereka bahwa nenek moyang mereka mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan mereka. Karena memang mereka merasa bangga dengan nasab dan keturunan mereka. Ketika mereka merasa bangga dengan keturunan dan nasab mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menasihati mereka bahwa kalian ini sebenarnya adalah keturunan para pembunuh, seperti itulah. Karena orang-orang Yahudi merasa diri hebat kan, ya, merasa diri mulia, merasa diri keturunan yang paling hebat, generasi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan juga ya tentang kesombongan dan sifat membangga-banggakan diri yang ada pada diri mereka. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kecintaan-kecintaan Tuhan. Mereka berbangga. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak anggapan mereka, lalu mereka kembali mengingatkan tentang apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang juga merupakan kecacatan dan kekurangan yang melekat pada diri mereka sebagai penerus generasi atau keturunan orang-orang Yahudi di masa lampau. Demikian juga disandarkan pembunuhan kepada satu umat, satu golongan. Sedangkan pembunuh itu hanya satu orang saja. Yang membunuh hanya satu orang, akan tetapi dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seolah-olah yang melakukan pembunuhan itu banyak orang. Karena memang pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang tidak hanya melibatkan dan tidak hanya berimbas kepada sang pembunuh, akan tetapi juga akan berimbas kepada keluarga dan sanak-sanak family yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa maksiat yang kita lakukan juga akan berdampak kepada anak, cucu, dan keturunan kita. Oleh karena itu, apabila kita telah terlanjur melakukan dosa dan maksiat, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak berdampak dan berkesan kepada anak cucu yang akan melanjutkan generasi kita. Seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa setelah melakukan pembangkangan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan dan sifat-sifat buruk mereka itu tidak akan diwarisi oleh generasi-generasi penerus mereka. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap dosa dan maksiat sekecil apapun yang kita lakukan. Ya. Jangan sampai keturunan kita lah yang akan menanggung beban keburukan dan kenistaan dari apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, ya, setelah melakukan maksiat, ya segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan dan cucu kita tidak mendapatkan
hukuman atau keburukan hasil dari apa yang kita lakukan. Ini karena satu umat yang saling memberi perlindungan dan bertanggung jawab antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, penisbahan pembunuhan itu dinisbahkan kepada mereka semua walaupun pembunuhnya satu orang. Umat pada keseluruhannya seperti seorang manusia. Pada dasarnya seluruh manusia ini seperti satu orang manusia. Ya, contoh misalnya baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu ibarat satu jasad. Apabila satu jasad atau organ tubuh sakit, maka seluruhnya akan merasa sakit itu. Ya. Itu ilustrasi dari baginda Rasulullah SAW. Semua dianggap sebagai orang-orang yang bersalah dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Ungkapan ayat di atas mengandung unsur-unsur atau mengandung penjelasan tentang pemburukan dan pengecaman terhadap umat-umat terdahulu dan sekarang dari golongan orang-orang Yahudi. Merupakan celaan. Allah mencela mereka, baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Selanjutnya, ingatlah peristiwa pembunuhan yang terjadi di masa lampau, yang menimbulkan pertengkaran, demikian juga saling tuduh-menuduh, demikian juga saling membunuh. Masing-masing menuduh bahwa pelakunya adalah orang lain dan mereka bukanlah sebagai pelaku. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri membantah, ya, dan berusaha untuk membongkar perbuatan dan tindakan mereka yang menyembunyikan rahasia pembunuhan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa kebiasaan melakukan keburukan dan menyembunyikan keburukan tersebut dan menimbulkan fitnah dengan cara menuduh orang lain yang menjadi pelaku, itu juga merupakan salah satu sifat buruk kalian, wahai orang-orang Yahudi yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Ya, dengan cara apa? Salah satu contohnya adalah menyembunyikan sifat-sifat kenabian baginda Rasulullah SAW yang tersurat dan termaktub dalam kitab Taurat. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membongkar, kalau dalam bahasa Melayunya, mendedahkan apa yang kalian sembunyikan dan rahasiakan tentang pembunuhan tersebut. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang Yahudi yang ada di zaman kekasihku Nabi Muhammad SAW, sehebat apapun kalian menyembunyikan tentang kebenaran, tanda-tanda kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah SAW, demikian juga tentang kebenaran Al-Quran, maka kami akan pasti membongkarnya semua seperti mana kami telah membongkar rahasia nenek moyang kalian yang telah pernah melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Sehebat apapun kalian menyembunyikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, pukullah orang yang terbunuh tersebut dengan sebagian anggota sapi yang telah disembelih tadi. Mereka memukulnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah meninggal tadi untuk beberapa waktu, beberapa masa, dengan tujuan untuk menginformasikan identitas sang pembunuh tadi. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan orang terbunuh tersebut. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghidupkan orang-orang yang telah mati di hari kiamat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal dunia tadi, yang telah terbunuh dengan pukulan sebagian dari
organ tubuh sapi yang telah disembelih tadi, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan dan memaklumkan kepada kita semua bahwa demikianlah mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang telah mati di akhirat nanti dari kubur-kuburan mereka, seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang terbunuh tadi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua tanpa melalui sebab. Allah langsunglah yang membangkitkannya tanpa adanya sebab dari makhluk. Kalau yang terjadi di zaman Nabi Musa itu kan melalui sebab. Ya, penyembelihan sapi dan memukulkan ya sebagian organ yang telah disembelih tadi dari sapi tersebut kepada si mayit, sehingga menjadi sebab hidupnya kembali orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasi manusia sesuai dengan amalnya di dunia ini. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya yang jelas, menunjukkan kebenaran Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh nenek moyang mereka melalui Al-Qur'an, dan hal itu mereka sadari dan mereka benarkan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melalui kisah ini ingin memberikan jaminan kebenaran terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari isi Al-Quran tersebut. Akan tetapi lagi-lagi mereka membangkang dan keras kepala. Dan menjelaskan bahwa kedua-duanya menjelaskan perkara dan hakikat yang gaib, ya, supaya kamu berfikir ya, dan beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga beriman kepada Al-Quran. Ya. Jadi peristiwa yang terjadi di masa Nabi Musa itu kan tergolong sebagai peristiwa yang sifatnya gaib kan, tapi ternyata mampu diungkap oleh baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran tanpa sedikit pun kesalahan. Itu menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW merupakan seorang nabi akhir zaman yang memang telah diceritakan kebenaran dan kejujuran beliau dalam kitab-kitab terdahulu, di antaranya adalah kitab Taurat. Ya. Mudah-mudahan kalian memahami rahasia-rahasia dan manfaat ketundukan kepada syariat. Maksudnya seolah-olah Sayyidi Wahbah Zuhaili ingin memberikan komentar tentang ayat tadi dan mengatakan, ya, kalian akan faham tentang rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk ya menyembelih seekor sapi betina tanpa menyebutkan ciri-ciri tertentu. Ya. Tujuannya untuk memancing sifat-sifat buruk kalian, di antaranya yang cerewet, demikian juga terlalu banyak komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam tarbiyah, dalam tarbiyah, ketika kita dibimbing dan dididik oleh seorang guru, ya, kerohanian kita dididik dan dibimbing oleh seorang guru. Terkadang seorang guru ini memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya remeh-temeh, ya, dan kelihatannya tanpa hujah, walaupun sebenarnya ada hujah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memancing keburukan-keburukan yang ada dalam jiwa kita. Karena terkadang keburukan-keburukan yang ada dalam jiwa kita ini tidak kelihatan karena disembunyikan oleh nafsu, sehingga kita merasa diri baik dan soleh. Ya, adapun seorang murabbi, seorang mursyid yang faham tentang kerohanian, mereka mengesan dan mengetahui, mendeteksi keburukan-keburukan yang bersembunyi dalam jiwa kita, dan mereka mengetahui cara memancing sifat-sifat buruk itu, sehingga terkadang mereka memerintahkan seorang murid untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan akal mereka untuk mencernanya, dengan tujuan untuk memancing sifat buruk itu dari hati kita. Bahkan terkadang seorang guru itu melakukan atau memerintahkan kita untuk melakukan amal yang sifatnya mafdul. Ya, kan ada dua jenis kan, ada yang afdol dan mafdul. Walaupun sebenarnya yang seharusnya kita lakukan secara akal adalah amal yang paling afdol. Ya kan, seperti itu. Akan tetapi terkadang seorang syekh itu atau guru memerintahkan kita untuk melakukan
sesuatu yang mafdul, yang tidak lebih afdol dibandingkan yang afdol. Tujuannya adalah untuk memancing sifat buruk kita. Di antara sifat buruk yang dipancing oleh guru adalah ya sifat buruk sangka. Ya, karena dengan cara itulah sifat buruk sangka itu akan kelihatan dan kita akan sadar bahwa kita telah berburuk sangka kepada guru kita, dan juga sifat buruk sangka itu mengakar dalam jiwa kita. Ya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari kajian tafsir ini, seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Wahab Az-Zuhaili radhiyallahu ta'ala, ya, seberat apapun perintah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui seorang nabi dan rasul ataupun melalui para ulama dan para aulia, maka selagi kita mampu, maka alangkah lebih baiknya kita tunduk dan melakukan perintah tersebut tanpa banyak bertanya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan mengenai perintah tersebut tidak akan semakin meringankan, akan tetapi justru akan semakin memberatkan kita. Nah, oleh karena itu di dalam Suratul An'am pada juz yang ke-7, kalau para sahabat ingat, pada halaman yang ketiga juz yang ke-7 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bertanya. Ya, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukun. Ya, jangan terlalu banyak bertanya tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui, yang apabila kalian diberi informasi tentang perkara itu akan memberatkan kalian, menyusahkan kalian. Nah, ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di zaman Nabi Musa, ya, tentang pembangkangan, demikian juga sifat atau kebiasaan banyak bertanya yang memang telah mengakar dan mendarah daging dalam jiwa dan hati orang-orang Yahudi yang menyebabkan mereka sengsara. Ya, alangkah lebih baiknya apabila kita mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sama ada melalui seorang nabi dan rasul baginda Rasulullah SAW ataupun melalui para ulama, demikian juga para aulia. Kita ikuti aja apa yang mereka perintahkan dengan catatan dan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Ya, kita hilangkanlah, kita tepikan, kita singkirkan ego kita. Ya. Dan itu merupakan salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu kita. Apatah lagi kalau seandainya kita ini adalah seorang yang terdidik, mempunyai gelar yang tinggi, menghafal Al-Quran, pernah belajar di luar negeri misalnya. Ketika orang tua kita yang mungkin pendidikannya tidak seberapa tinggi dibandingkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mafdul, bukan yang lebih afdol ya, akan tapi mafdul, kita terkadang-kadang meradang, marah. Ya. Dalam hati kita berbisik, saya ini kan orang yang paham tentang agama, yang seharusnya saya lakukan adalah yang lebih afdol. Iya, itu menurut kaedah ilmu. Tetapi dalam penerapan, maka yang lebih kita dahulukan adalah apa yang menjadi perintah orang tua kita, karena kita pun juga diperintahkan untuk patuh dan tunduk kepada orang tua. Selagi yang diperintahkan orang tua kita tidak bertentangan dengan syariat, apatah lagi hanya tidak tergolong tidak tergolong sebagai amal yang afdol, ya, melainkan amal yang mafdul, yang hukumnya tidak haram, maka mendahulukan perintah kedua orang tua atau guru kita itu lebih afdol, bahkan itulah keafdolan yang hakiki dibandingkan mengambil pendapat yang lebih afdol dari perintah tersebut. Maksudnya kita ambil walaupun mafdul, karena ya, menunaikan perintah guru dan orang tua itu lebih afdol dibandingkan mengamalkan sesuatu yang lebih afdol, ya, dari yang diperintahkan oleh guru dan orang tua kita kepada diri kita. Jadi kita lakukan saja. Ya. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Contoh misalnya kita mau sholat sunnah. Dikala kita sholat sunnah, tiba-tiba saja mau sholat sunnah, kita tiba-tiba saja orang tua kita memanggil dan menyuruh kita, ya, untuk misalnya untuk cuci kereta lah, basuh kereta. Ya, secara zahir basuh kereta itu adalah kebiasaan, kan bukan ibadah. Adapun sholat sunnah adalah suatu ibadah,
maka secara teori ilmu melakukan ibadah sunnah itu lebih afdal dibandingkan cuci kereta. Itu secara teori ilmu yang mendasar. Akan tetapi kalau kita kembali kepada adab dan akhlak, maka ternyata mendahulukan perintah ibu dan ayah kita untuk mencuci dan membasuh kereta, walaupun membasuh kereta merupakan suatu kebiasaan bukan ibadah, itu berubah menjadi ibadah yang lebih afdal dibandingkan sholat sunat yang tidak jadi kita lakukan. Nah, itulah kaedah-kaedah halus yang perlu kita ketahui agar kita mampu mengambil sikap dan melakukan sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup ya fiqhul aulawiyat, ya. Kalau dalam bahasa Melayunya diistilahkan dengan fikih keutamaan, atau dalam bahasa Indonesia dengan istilah ya fikih prioritas. Itu perlu kita pahami. Nanti bisa baca fikhu al-aulawiyat karangan Yusuf Qaradawi, ya, Dr. Yusuf Qaradawi, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, demikian juga bahasa Melayu. Atau nanti para sahabat bisa baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu juga telah menjelaskan tentang fiqhul aulawiyat tersebut. Ya. Dan itu sebenarnya dan apa yang ada dalam kitab Profesor Dr. Yusuf Qaradawi tentang fiqhul aulawiyat itu merupakan nukilan-nukilan di antara dari kitab Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itu para sahabat yang suka membaca, silakanlah baca kitab Ihya Ulumuddin. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila sebelum membaca kitab Ihya Ulumuddin, para sahabat sekalian memahami dan mempelajari dulu istilah-istilah tasawuf dan berguru kepada orang yang mempunyai kepakaran dan keahlian tentang ilmu tasawuf sebelum menyelami kitab-kitab ulama yang membahas tentang ilmu tasawuf. Yang paling pertama yang perlu dipelajari adalah al-mustalahat, istilah-istilah tasawuf. Dan para ulama telah banyak menulis kitab yang menjelaskan tentang istilah-istilah tasawuf, di antaranya adalah Sidi Syekh Abdul Razak Al-Kashani, ada 2 jilid, ya, Mustalahatus Sufiyah. Demikian juga Sidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala dalam kitab beliau Al-Kalimatul Lati Tadawalatha As-Sufiyah. Demikian juga ulama-ulama yang lain, ya, di antaranya adalah Al-Imam Sayyidi Ahmad Ibnu Ajibah dalam kitab beliau Mi'rajut Tasyawuf. Demikian juga kita harus mempelajari kaedah-kaedah tasawuf. Ada istilah-istilah dan ada kaedah-kaedahnya seperti ilmu fikih. Ilmu fikih ada ya usul dan kawaidnya. Ya, di antara kawaid atau kaedah-kaedah tasawuf yang dikarang oleh para ulama adalah kitab yang sangat baguslah, yang terbaik. Ya, adalah karangan dari Sayyidi Ahmad Zarruq Al-Fasi radhiyallahu taala an yang berjudul Qawaidut Tasawuf. Ya, silakan para sahabat baca dulu, setelah itu barulah menyelami kitab-kitab tasawuf para ulama, dan tentunya dengan bimbingan seorang guru yang mempunyai keahlian dan kepakaran di bidang tasawuf. Jangan baca sendiri. Ya, karena belajar secara otodidak atau membaca sendiri itu lebih merusak, ya, dibandingkan lebih banyak merusak dibandingkan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang bisa kita bahas pada petang menjelang berbuka puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kajian kita ini sebagai ibadah yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik ke dalam jiwa kita untuk senantiasa beriman, bertakwa, dan menyempurnakan maqam ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Demikian juga ibu dan ayah kita, anak dan istri kita, sahabat-sahabat dan guru-guru kita, demikian juga kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kajian ini kita tutup, maka saya mengajak kepada kita semua untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan salawat yang singkat,
sebagai tanda dan bukti cinta kita kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.